Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget buat negara kita, tapi sering banget kita lupain, yaitu ketahanan nasional. Sebelumnya jangan buru-buru ngantuk dulu nih. Tenang, kita bahas aja santai-santai aja, seperti mana kayak lagi ngobrol bareng teman lah gitu. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu mengenai pengertian ketahanan nasional itu. Nah, jadi gini guys, ketahanan nasional itu ibarat imun tubuh negara. Kalau imun kita kuat, kita nggak gampang sakit. Nah, kalau ketahanan nasional kuat, negara juga nggak akan gampang goyah walau banyak tantangan. Dan juga ketahanan nasional itu mencakup semua aspek, seperti halnya politik, ekonomi, sosial, budaya, pokoknya semuanya. Ketahanan nasional itu mencakup aspek hampir semuanya lah gitu. Nah, sebelumnya ada sejarah ketahanan nasional itu. Ketahanan nasional bukan hal baru loh. Oh, jadi udah lama, udah dibahas sejak tahun 60-an, kalau nggak salah ya, sejak tahun 60-an guys. Waktu itu Indonesia lagi was-was banget karena pengaruh komunisme dari luar negeri, ya kayak Uni Soviet dan Cina. Makanya negara kita mulai mikir, kita harus kuat nih biar gak gampang diacak-acak ideologi asing. Nah, itulah gambaran mengenai sejarah singkat ketahanan nasional waktu dulu. Di sini juga ada tiga wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional itu punya tiga wajah. Yang pertama sebagai metode, yang mana metode ini jadi kayak strategi bertahan, seperti halnya ketahanan nasional kan. Dan yang kedua itu sebagai kondisi, artinya keadaan negara yang stabil. Ketiga sebagai doktrin alias pedoman atau prinsip dasar buat negara dan juga masyarakatnya. Sebelum itu kita ketahui dulu nih ketahanan nasional dan globalisasi. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu globalisasi, guys. Jadi, globalisasi adalah proses meningkatnya hubungan dan keterkaitan antar bangsa dalam berbagai bidang, seperti halnya ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, globalisasi itu terjadi karena tiga faktor nih. Yang pertama itu kemajuan teknologi komunikasi, guys, yang mana seperti halnya internet, media sosial lah, dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua itu adalah kemajuan transportasi, seperti halnya mobilitas orang dan barang cepat gitu. Seperti halnya sekarang kan kita pengen keluar negeri gampang, ada pesawat. Beda halnya seperti zaman dulu kita pengen keluar negeri harus naik kapal laut, yang mana kita membutuhkan waktu beberapa hari sampai bisa beberapa minggu lah gitu. Dan yang pertama itu perdagangan internasional dan pasar bebas, teman-teman. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa itu ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional yaitu kemampuan suatu negara untuk menjaga kelangsungan hidup, kedaulatan dan ketaulan dan keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, jadi ketahanan nasional ini tujuan utamanya yaitu untuk menjaga kestabilan negara, menjamin kesejahteraan rakyat, dan juga melindungi ideologi dan budaya bangsa. Nah, mengapa ketahanan nasional itu penting di era globalisasi sekarang sih? Karena globalisasi membawa dua sisi, teman-teman. Yang pertama itu peluang, yang mana akses teknologi, investasi asing, pendidikan global, dan pertukaran budaya. Yang kedua itu adalah ancamannya itu masuknya budaya asing, ideologi radikal, persaingan bebas, ekonomi, dan kejahatan cyber. Nah, yang mana di sini peluang memberikan jalan untuk ancaman masuk dan memberikan dampak buruk bagi negara kita sendiri, teman-teman. Ya, contohnya tanya seperti, ya, seperti ketahanan nasional di era globalisasi sekarang itu seperti halnya dalam ekonomi, segi ekonomi, yang mana sekarang pasti kita udah ketahui lah, perusahaan asing seperti Amazon atau Shopee bisa menghancurkan UMKM lokal jika tidak dilindungi, guys. Nah, yang dari sisi budaya juga
masih tercakup dalam ketahanan nasional. Ya seperti contoh konkretnya lah, seperti generasi muda sekarang itu lebih mengenal ke K-pop daripada budaya tradisional. Nah, otomatis kan di sini ketahanan nasional, ketahanan budaya harus dijaga agar jati diri bangsa kita itu tetap kuat. Makanya di sini kita butuh yang namanya ketahanan nasional, apalagi di era sekarang, di era meningkatnya teknologi yang sangat pesat itu guys. Ya mungkin ya penjelasannya sampai situ ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya di era globalisasi sekarang ketahanan nasional sangat penting agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi penonton atau korban arus global guys, tetapi kita mampu menjadi pemain yang aktif dan tangguh. Kita perlu memperkuat ideologi, ekonomi, budaya, teknologi, dan keamanan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi yang akan datang. Mungkin sekian dulu obrolan kita soal ketahanan nasional ini guys. Semoga kalian jadi makin paham dan makin cinta sama negara kalian sendiri. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.